divaksin, saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun. Korban vaksin berkelimpangan bisa disuntik vaksin Sinovac ratusan orang. Akibatkan dari vaksin tersebut yang membuat sampai meninggal dunia Ananda tercinta itu. Oke, hello everybody, welcome to my back channel Kang Wijaya. Nah, di video gua kali ini gua mau review atau gua mau bahas masalah COVID-19 saat ini yang masih belum terselesaikan hingga detik ini pun. Ya, bukan di Indonesia terjadi masalah COVID ini, tetapi di seluruh dunia. Ya, akibat dari adanya COVID-19 ini dampaknya begitu besar. Ya, hingga ekonomi di Indonesia sangat memprihatinkan sekali. Ya, kita juga sebagai pekerja ya, kita dihantui oleh rasa takut akibat COVID-19 ini ya. Dan banyak juga bukan hanya di satu daerah atau satu provinsi, tetapi seluruh Indonesia mungkin saat ini anak-anak sekolah masih belajar di rumah ya, atau melakukan sistem belajar daring atau online ya. Dan kita mendoakan ya, kita berharap semua, kita panjatkan doa kita untuk kepada Tuhan untuk masalah COVID ini semoga cepat terselesaikan supaya kita dapat melakukan aktivitas kita seperti biasa. Amin, 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 amin. Nah, saat ini kita mau bahas vaksin. Nah, beberapa hari atau beberapa minggu vaksin di Indonesia telah diedarkan oleh pemerintah. Ya, telah diedarkan supaya menangkal virus ini ya. Nah, harus disuntikan kepada kita semua atau warga Indonesia, disuntikan vaksin itu ya fungsinya itu penangkal ya, supaya kita terbebas dari virus corona. Ya, itu fungsinya ya, kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, adanya vaksin ini diedarkan di Indonesia, banyak sekali pro dan kontra ya. Banyak sekali pro dan kontra pendapat ya adanya vaksin ini. Ada dari kalangan pemerintah juga yang memberikan sarannya, yang katanya vaksin ini atau penangkal virus ini masih diragukan, sehingga salah satu anggota dari Komisi Kesehatan 9 DPR Republik Indonesia, Ibu Ripka Jiptani, memberikan suaranya atau berkata, saya siap menerima resikonya ya, saya siap menerima konsekuensinya atau denda, saya siap membayar denda ya daripada saya disuntik vaksin ya. Itu kata Ibu Ripka Jiptani. Nah, berikut cuplikannya untuk kita semua. Silakan. Yang kedua, kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih. Mau semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Gue jual mobil kayak bagaimana, orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Ini saya pertama yang bilang saya menolak vaksin. Kalau dipaksa HAM, pelanggaran HAM. Konsentrasi ngurus politik, konsentrasi melakukan kontrol dengan baik, urusan tentang budgeting, kemudian membuat beberapa undang-undang, peraturan yang baik-baik. Ya, yang begini-begini jangan dipakai sebagai referensi, nanti merusak publik. Oke. Ya, abaikan saja. Ini kan upaya pemerintah dalam rangka memberikan kekebalan tubuh, antibodi. Kita mesti menjaga dan harus dilakukan oleh negara. Dipikirkan berhari-hari, berbulan-bulan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan kepastian kepada masyarakat. Jadi kalau ada DPR yang bikin pernyataan kayak begitu, itu apa itu? Ya. Itu bikin kacau aja itu. Oke. Nggak usah diabaikan itu diabaikan aja. Ya. Karena ini kita... Nah, jadi kita sudah melihat ya secara bersama-sama apa kata dari Ibu Ripka Jiptani ini. Nah, masalah vaksin yang diedarkan saat ini karena masih diragukan. Nah, katanya kalau misalnya ada orang ya, masyarakat Indonesia yang menolak untuk divaksin akan didenda. Oke, lalu bagaimana jikalau kita ya yang bisa dibilang ekonominya rendah, kita menolak, sedangkan dendanya agak lumayan. Pilih mana? Didenda atau divaksin? Nah,
ada juga video dari netizen. Mari kita lihat di mana video ini akibat dari divaksin, ya. Setelah divaksin banyak sekali pasien yang mengalami, ada yang pingsan, ada yang ya pokoknya begitu ya. Nah, berikut cuplikannya untuk kita semua. Mari kita lihat bersama. Korban vaksin bergelimpangan. Usai disuntik vaksin Sinovac, ratusan warga terkapar. Beredar video warga pingsan usai vaksin COVID-19 di Lora.co. Dan uji klinis itu belum selesai. Kok tiba-tiba pemerintah memutuskan membeli vaksin jadi, ya, vaksin jadi Sinovac yang menurut referensi efektivitasnya belum teruji, kan begitu. Nah, kemudian menurut ITAGI, tadi Pak Menteri sampaikan akan diberikan prioritas pada tenaga kesehatan, frontliners, ya. Bagaimana mungkin sebuah vaksin yang belum teruji efektivitasnya, efikasinya, kebermanfaatannya diberikan kepada frontliners yang hari ini untuk mencetak satu tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat butuh waktu, butuh proses yang panjang. Saran saya untuk mempertegas semuanya lebih baik otopsi itu dilakukan. Khawatir kan ada hal-hal lain yang diakibatkan dari vaksin tersebut yang membuat sampai meninggal dunia Ananda tercinta itu. Baik. Dari Dinas Kesehatan sendiri sudah di ini Pak? Sudah. Evaluasi? Sudah. Oleh karena itu, saya secara pribadi tadi meminta penjelasan dari Pak Menteri karena memang yang disebutkan dalam Perpres nomor 90 tahun 2020, kemudian juga diikuti dengan PMK nomor 28, kemudian Kepmenkes 9860, itu semuanya menunjukkan bahwa Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Menteri Kesehatan, adalah pihak yang menentukan, ya, pada saat memilih vaksin. Nah, jadi teman-teman bagaimana? Itu video dari salah satu akun sosial media netizen yang ada di sosial media. Tuh, video di mana beberapa pasien setelah divaksin mereka menunjukkan atau ada efek dari hasil vaksin itu. Nah, kita tidak tahu itu efek baik atau apa, itu juga apalagi saya tidak tahu itu efeknya hanya efek karena setelah divaksin, karena vaksinnya mulai berjalan ke seluruh tubuh atau apa, saya juga tidak tahu ya. Nah, mudah-mudahanlah Indonesiaku dapat masalahnya dapat selesai, dapat sejahtera dan sehat-sehat semua buat kita semua ya. Semoga vaksin ini juga memang benar-benar memberikan daya tahan tubuh kepada kita ya, memberikan sistem imun yang kuat sehingga kita juga terbebaskan dari virus corona ini ya. Adanya vaksin ini dapat menangkal virus corona ini. Ya, begitulah kira-kira. Oke, buat semuanya jangan lupa di subscribe channel YouTube saya supaya bisa mendapatkan video-video terbaru.